Menuju kepada Allah itu bukan hanya butuh legalitas baik, tapi harus benar. Dan kebenaran itu ditentukan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga yang hadir pada kesempatan siang kali ini dan seluruh Bapak dan Ibu penuntut ilmu yang semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan dan memberikan semangat pada proses ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa berdoa semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan pada setiap ilmu yang kita pelajari. Hari ini ilmu itu begitu mudah untuk didapatkan, begitu gampang untuk diraih. Tetapi yang hilang bukanlah ilmunya, tetapi keberkahan pada ilmu yang kita dapatkan belum tentu memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Para ulama mengatakan, kenapa barokahnya ilmu hari ini menipis? Kenapa barokahnya ilmu hari ini berkurang? Sangat luar biasa. Salah satunya adalah karena kita begitu gampang mendapatkan ilmu dan akhirnya sesuatu yang begitu gampang didapatkan maka hilangnya pun begitu mudah. Saya masih ingat kata orang tua, harta warisan itu kadang cepat habis. Saya tanya, kenapa Bu? Karena harta warisan itu didapatkannya dengan gampang. Akhirnya hilangnya pun gampang. Makanya betul kata seorang ulama Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang mempelajari ilmu dengan cara instan, biasanya hilangnya instan. Siapapun yang belajarnya langsung banyak, maka hilangnya pun langsung banyak. Karena biasanya yang prosesnya cepat, biasanya tidak membekas. Makanya kenapa para ulama, para sahabat dulu kalau mereka itu belajar, mereka itu membekasnya lama dan barokahnya itu bertambah lebih besar daripada ilmu yang mereka peroleh. Karena mereka betul-betul memberikan pengorbanan ketika mereka itu mencari ilmu. Ada seseorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan 2 bulan hanya untuk dapat 1 hadis. Dari Madinah menuju ke kota Syam 1 bulan. Pulang 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Kita hari ini 10 menit bisa mendapatkan 100 hadis yang kita gerakkan jempol kita ketika kita membuka di website. Tapi kenapa barokahnya tidak kita dapatkan walaupun kita membaca 10 hadis? Karena dapatnya gampang, hilangnya pun gampang. Nah inilah yang menjadikan kita paham kenapa para ulama memberikan pattern, memberikan pola bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Karena kaedahnya timba mendatangi sumur, bukan sumur mendatangi timba. Dan inilah yang menjadikan Bapak dan Ibu di sini ketika berkumpul. Berangkat dari tempat yang berbeda-beda, suasana terik, kita berada pada waktu yang sangat nyaman di rumah. Kita tinggalkan itu. Dan kita berharap semoga pengorbanan mendatangi ilmu memberikan berkah lebih besar daripada kita cuma belajar di YouTube, daripada kita belajar di grup WhatsApp. Karena semakin banyak pengorbanan, semakin besar pahalanya dan semakin besar Allah meninggalkan jejak kebaikan dari apa yang sulit kita dapatkan. Makanya dulu para ulama itu ada yang sampai mereka itu kencing darah. Hanya karena menembus dinginnya musim di satu tempat untuk mendapatkan 1 hadis. Ada ulama yang rela tidur di tempat seorang guru. Lalu dia menunggu dari malam sampai pagi dalam kondisi kedinginan di depan pintu rumahnya untuk mencari 1 hadis. Supaya berjumpa dengan gurunya sebelum gurunya pergi melaksanakan sholat subuh. Itulah yang diceritakan para ulama. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham. Apa yang kita lakukan pada kesempatan siang ini merupakan salah satu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan para sahabat. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Alhamdulillah, tentunya
senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita betul-betul bersyukur karena sesungguhnya syukur itu sebagaimana saringan air yang ada di pompa ataupun ada di bak air rumah kita. Kalau kita memiliki saringan itu fungsinya dua secara sederhana. Membersihkan yang kotor, membeningkan yang keruh. Itulah fungsinya saringan air. Maka tidak mengherankan banyak ulama yang mengatakan syukurnya manusia itu ibaratnya saringan pada hatinya. Apa yang keruh dari apa yang dia jumpai dalam hidupnya bisa menjadi bening kalau dia memiliki hati yang bersyukur. Sesuatu yang kotor, yang biasanya menyesakkan dada, menyempitkan, membuat kita selalu merasa kurang. Kalau kita selalu bersyukur, maka syukur itu akan senantiasa menjadikan bersih setiap apapun yang kita peroleh. Hari ini, Allah itu mungkin tidak memberi apa yang kita mau, tapi pasti Allah memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan apa yang kita dapatkan dari sisi Allah, selama kita sikapi dengan sikap syukur kita, maka sesungguhnya pasti melapangkan, pasti melegakan, dan pasti mencukupkan dalam kehidupan kita. Paham materialisme tidak bisa dilawan, kecuali dengan paham kesyukuran yang dimiliki oleh hamba yang beriman. Orang yang bersyukur, tidak ada satupun yang bisa mengecewakan dirinya. Orang yang bersyukur, tidak banyak membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang banyak bersyukur, maka dia akan dilegakan hatinya oleh Allah dari berbagai macam kesempitan masalah yang dia jumpai di dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita paham, syukur itu bukan anjuran. Syukur itu bukan himbauan. Syukur itu bukan nasihat untuk kita pilih sebagaimana kita memilih channel di YouTube. Tapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Siapapun yang tidak bersyukur, maka dia mendapatkan azab yang berat. Dan siapapun yang tidak bersyukur, maka hakikatnya sangat hilang keimanan. Karena keimanan itu berbanding lurus dengan kesyukuran yang dia berikan dalam setiap perkara. Makanya maaf ya, suami yang baik itu simpel. Suami yang bersyukur pada apa yang Allah berikan kepadanya. Istri yang baik itu adalah istri yang selalu bersyukur dengan hadirnya laki-laki yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang kita dapatkan, tidak pernah membuat kita lalai. Kesyukuran itulah yang melapangkan dan melegakan untuk kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu membahas tentang bagaimana proses kita mengenal ilmu dulu. Karena Majelis Taklim Madinah ini menginginkan kita membahas tentang satu kitab induk yang kita pelajari. Tapi tentunya kita harus paham, mempelajari kitab induk harus dimulai dengan muqaddimah dan prolog yang benar. Karena banyaknya masalah, banyaknya kerusakan, itu bukan karena mereka tidak mendapatkan ilmu. Tetapi banyaknya kerusakan itu disebabkan karena banyak orang tidak melalui prolog yang benar, muqaddimah yang benar, di dalam mendapatkan ilmu sampai akhirnya berbagai macam fenomena-fenomena keburukan itu terjadi di dalam kehidupan majelis taklim dan majelis ilmu, disebabkan karena prolog mengenal ilmu itu tidak dia mengerti dengan baik. Makanya saya menyampaikan kepada keluarga Bu Monik, oke, kita akan mempelajari kitab induk. Kita pelajari secara runut, kita pelajari secara sistematik. Tapi sebelum kita mempelajari kitab induk yang akan menjadi kurikulum apa yang kita pelajari, maka kita harus mempelajari dulu muqaddimah kita kepada ilmu. Supaya jangan sampai ada kasus-kasus yang sering kita jumpai di antara para penuntut ilmu. Ada yang sombong, ada yang gampang menyesatkan, ada yang gampang membenci, ada yang gampang merendahkan. Itu tidak terjadi kepada kita dan tidak terulang di antara kita. Kalau kita betul-betul berkenalan dengan proses dan muqaddimah yang benar terhadap ilmu.
Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita pada pertemuan sampai 10 pertemuan ke depan, kita masih membahas mukaddimah dengan ilmu. Nanti kalau mukaddimah ini sudah selesai, baru kita akan membahas tentang kitab yang akan kita pilih untuk menjadi referensi dan menjadi pembelajaran kita di dalam kehidupan kita bersama dengan majelis ilmu. Berarti kalau masih sekitar 10 atau 11 pertemuan, berarti insya Allah setahun lagi, insya Allah kita baru belajar kitabnya. Tidak apa-apa. Belajar itu kan tidak usah terlalu cepat, yang penting dinikmati prosesnya. Kita akan mempelajari dulu. Kemarin kita telah mempelajari tentang satu fenomena seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Masih ingat Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam itu adalah seseorang yang asalnya merupakan orang yang begitu salih, dan beliau adalah orang yang paham Quran. Beliau hafal Al-Quran. Beliau mendapatkan gelar mukri. Mukri itu apa? Orang yang sejatinya sudah mendapatkan ijazah, lisens untuk mengajarkan Al-Quran. Orang yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu adalah laki-laki yang baik. Umar bin Khattab memberikan rekomendasi Abdurrahman bin Muljam, dimanapun beliau berada, dia bisa mengajarkan Al-Quran. Karena memang kemampuan dan kefahaman yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Muljam. Tapi ternyata pada pembahasan kita, 1 bulan yang lalu kita membahas bagaimana seorang Abdurrahman bin Muljam, orang yang asalnya begitu faham, orang yang mengerti tentang Quran. Tapi karena proses keilmuan yang salah, justru Abdurrahman bin Muljam terjangkiti dengan pemikiran yang berbahaya. Dia mengkafir-kafirkan sebagian muslimin. Dan salah satu yang dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya dia berencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dibunuhlah Ali bin Abi Thalib selepas sholat. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib beliau gugur dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Yang luar biasa, kita harus paham bagaimana seorang Abdurrahman bin Muljam ketika dia habis membunuh Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah menyesal terhadap apa yang dia perbuat. Maka dia dipukul, ditendang, tetapi mulutnya selalu bertasbih kepada Allah. Padahal baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang penduduk surga, seseorang yang menjadi menantu kesayangan Rasulullah, istrinya penduduk surga, dan 2 anaknya sebagai penghulu para pemuda di surga. Maka dia selalu bertasbih dan tidak pernah berhenti untuk bertasbih walaupun baru saja dia membunuh Ali. Dan dia ditanya, apakah dia menyesal membunuh Ali? Dia tidak pernah mengatakan menyesal untuk membunuh Ali, dan dia senang ketika mendengar Ali bin Abi Thalib itu terbunuh dalam usaha kudeta yang dia lakukan. Maka akhirnya ada salah satu sahabat yang mengancam ketika melihat bagaimana Abdurrahman bin Muljam selalu bertasbih. Ada yang betul-betul begitu tidak suka. Karena apa? Kayaknya Abdurrahman bin Muljam itu tidak menyadari kesalahannya. Ada salah satu sahabat yang mengancam, kita potong lidahnya saja ketika dia qomat kamit dan tidak menyesali perbuatannya. Maka Abdurrahman bin Muljam ketika diancam mau dipotong lidahnya barulah ketakutan. Padahal ketika disebutkan neraka, disebutkan ancaman pembunuhan, hukuman bagi mereka yang membunuh, dia tidak sama sekali ketakutan. Pada saat itulah ada yang bertanya, kenapa ketika kami akan mengancam untuk memotong lidahmu baru kamu ketakutan? Perhatikan, Abdurrahman bin Muljam berkata, karena kalau kalian potong lidah saya tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Padahal baru saja membunuh Ali bin Abi Thalib. Inilah yang kita khawatirkan. Banyak yang kita harus mengerti bahwasanya hari ini di majelis ilmu banyak sekali orang mempelajari ilmu. Tapi kasus yang terjadi begitu luar biasa. Majelis ilmu tersebar di mana-mana. Tetapi narasi perpecahan, narasi permusuhan itu begitu banyak dan subur pada kehidupan hari ini sebagian kaum muslimin. Ada yang begitu gampang membid'ahkan, ada yang begitu gampang menyesatkan. Ada pula sebagian dari saudara kita begitu gampang mengatakan kalimat-kalimat wahabi kepada sesuatu dan kepada kelompok yang mungkin tidak satu frekuensi dengan mereka.
Tentunya ini merupakan sesuatu yang kita sedihkan. Narasi permusuhan itu begitu nyata. Dan inilah yang menjadikan kita semakin memiliki alasan. Kenapa kita harus belajar dulu mukadimah kita terhadap ilmu? Kenapa penuntut ilmu harus belajar dulu terhadap proses dia mengenali ilmu sebelum dia membahas tentang satu kitab yang menjadi rujukan, supaya kasus Abdurrahman bin Muljam berikutnya tidak menimpa kepada kita ketika kita memahami ilmu secara keseluruhan di dalam mukadimah sebelum kita memetik ilmu dari kitab-kitab induk. Dan itulah yang menjadikan kita kenapa mempelajari mukadimah terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas. Ini merupakan mukadimah. Sekarang mari kita akan membahas tentang sebuah pemaparan dan sebuah penjelasan. Ada sebuah penjelasan. Silahkan Noval. Kita tentunya memahami betul. Pertama kali yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan di dalam kita mencari ilmu. Kenapa kita ini harus betul-betul mencari ilmu pada kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita itu harus betul-betul melahirkan alasan terbaik. Kenapa kita itu harus mencari ilmu pada kehidupan kita, menghambakan diri kepada Allah? Ini merupakan sesuatu yang menjadi mukadimah bab yang pertama. Supaya betul-betul kita paham dan supaya kita betul-betul mengerti. Why-nya apa sih kita ini harus mencari ilmu pada kehidupan kita? Kenapa kita tidak hanya beribadah saja? Kenapa kita tidak hanya melahirkan ketaatan saja? Tapi kenapa kita di dalam bab yang pertama pada kehidupan kita ini harus mencari ilmu? Kita itu harus mendatangi ilmu, berusaha untuk berkenalan dengan ilmu, berusaha untuk memahami ilmu. Itu kenapa? Karena sesungguhnya ini merupakan satu persoalan basic yang kita harus paham. Kalau persoalan basic ini tidak terselesaikan ketika kita tidak memahami alasan apa kita harus belajar ilmu, biasanya menjadikan semangat kita ketika mencari ilmu itu akan naik turun dengan begitu gampang dan mudah terkena futur, lemah semangat di dalam melakukan itu ketika kita tidak memahami why-nya apa kita itu harus mencari ilmu. Maka ini yang menjadikan kita pada kesempatan ini kita harus betul-betul memahami gitu. Kenapa sih kita itu harus nyari ilmu pada kehidupan kita sebagai seorang manusia? Maka sesungguhnya kita harus paham dan kita itu harus mengerti. Ilmu itu memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang bisa menjadikan kita memahami kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kita harus paham, Bapak dan Ibu, kita ini tidak dituntut oleh Allah hanya melakukan kebaikan. Tapi kita juga dituntut oleh Allah bagaimana kita itu memahami kebenaran dan mengerti tentang kebenaran. Dan kita tidak bisa memahami kebenaran kecuali dengan ilmu. Maka inilah yang menjadi salah satu di antara alasan kita. Kenapa saya harus mencari ilmu pada kehidupan perjalanan hidup saya? Kenapa ilmu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi sebuah kebutuhan super primer pada kehidupan kita, sampai kita menjumpai Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Berarti kalau makan dan minum termasuk kebutuhan primer, berarti kebutuhan kita kepada ilmu itu kebutuhan super primer pada kehidupan. Yang mana banyak orang itu belum memahami bahwasanya ilmu merupakan sebuah kebutuhan super primer pada kehidupan mereka. Makanya banyak sekali orang itu ketika mereka mendengar kata ilmu, mereka menganggap bahwasanya itu hanyalah anjuran. Itu merupakan bagian dari himbauan saja. Tapi sedikit di antara manusia yang memahami bahwasanya kewajiban dia mencari ilmu itu bukan hanya himbauan. Itu bukan anjuran, tetapi itu merupakan kewajiban super primer pada kehidupan kita. Karena tidak sempurna keimanan seorang manusia di dalam kehidupan sampai betul-betul mereka memiliki alasan untuk mencari ilmu. Dan salah satu alasan kenapa kita harus mencari ilmu dalam kehidupan, yaitu adalah supaya kita mengerti kebenaran.
Karena kita tidak hanya diwajibkan untuk melakukan kebaikan, tetapi diwajibkan untuk melakukan kebenaran. Dan kebenaran itu ditetapkan dengan syariat yang Allah ajarkan kepada kita. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kenapa sih cari ilmu? Nah, jawabannya di sini. Ilmu itu memberikan kepada kita pemahaman dan sejatinya menghindarkan kita pada kerusakan di dalam rahasia akhirat. Karena yang kita harus tinggalkan itu, Bapak dan Ibu, bukan hanya dosa dan kemaksiatan. Tapi yang juga harus kita waspadai itu selain dosa dan kemaksiatan itu apa? Berbagai persoalan narasi yang begitu samar-samar, di mana banyak manusia itu tidak mengerti bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah. Di mana kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan terperosok kepada kerusakan berpikir. Dan kerusakan berpikir itu lebih parah daripada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan syahwat. Makanya akhirnya, kenapa harus nyari ilmu? Supaya kita punya furqan. Furqan itu apa? Furqan itu untuk membedakan yang benar dan yang salah. Untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Di mana kalau kita tidak mencari ilmu pada kehidupan kita selaku hambanya Allah, ketika Allah itu ingin disembah dengan ilmu dan tidak ingin disembah dengan semangat doang dan tidak ingin disembah dengan kebaikan saja, maka kita harus mendatangi Allah itu dengan ilmu, dan ilmu itulah yang membentuk kebenaran dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita harus mengerti. Kalau kita tidak punya ilmu, kita berada pada suasana tengah malam yang tidak bisa membedakan mana meja dan kursi saking gelapnya malam yang kita temui di tengah malam ketika listrik mati. Makanya saya ambilkan sebuah contoh. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Rasulullah sudah banyak sekali narasi untuk mementahkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satunya dalam satu peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu turunlah surat Al-Maidah, salah satunya menerangkan tentang haramnya bangkai. Dulu sebelum surat Al-Maidah turun, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepadamu bangkai. Dulu para sahabat kalau mendapati binatang yang mati selama belum busuk, ya masih bisa dimakan. Allah turunkan syariat diharamkannya bangkai. Ketika syariat diharamkannya bangkai itu turun, Pak, Masya Allah ya. Ternyata orang-orang musyrik, mereka itu memiliki celah untuk membuat ragu para sahabat ketika surat Al-Maidah yang menerangkan haramnya bangkai itu diturunkan. Lalu orang-orang musyrik itu berkata kepada para sahabat, benar kalian mengharamkan bangkai. Lalu kalian menghalalkan daging binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian. Jadi binatang yang kalian sembelih halal, bangkai yang mati haram. Dijawab para sahabat, betul. Itulah yang Allah turunkan untuk kami syariatnya. Perhatikan Pak, narasi yang saat itu beredar itu pada zaman Nabi 1400 tahun yang lalu itu sudah kuatnya luar biasa. Orang-orang musyrik itu langsung komen. Loh kok bisa? Ada binatang yang dimatikan Allah karena bangkai itu yang mematikan Allah. Bangkai itu yang mematikan Allah. Kalian haramkan. Tetapi binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri ketika memotong onta, memotong sapi, memotong kerbau, itu justru kalian halalkan. Lalu mereka berkata, sejak kapan tangan kalian itu lebih suci daripada perbuatan Allah ketika mematikan binatang? Dahsyat atau tidak dahsyat, Pak? Dahsyat. Lah para sahabat ketika mendapatkan narasi itu, mereka kan bingung. Karena secara selintas, apa yang dipaparkan oleh masyarakat Quraisy saat itu, musyrikun, ketika menyampaikan itu ke para sahabat, itu logik betul. Apa yang disampaikan itu logis. Dan apa yang terjadi? Hampir-hampir para sahabat yang asalnya mereka sudah mengharamkan bangkai ketika Allah menyampaikan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir,
Ketika mereka sudah mengharamkan bangkai, hampir-hampir mereka menghalalkan kembali bangkai setelah mereka tahu itu diharamkan oleh Allah. Maka pada saat itulah Allah yang turunkan satu ayat. Dan pada ayat itu Allah mengatakan bahwasannya bangkai itu tetap diharamkan oleh Allah. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran itu, Pak? Yang kita dapatkan pelajaran 1400 tahun yang lalu, narasi syubhat atau narasi samar-samar itu luar biasa. Setan kalau menyesatkan kita, Pak, bukan hanya dengan riba saja, bukan hanya dengan khamr, bukan hanya ketika seseorang ditawari untuk berzina. Tapi sebagian dari kita itu dirusak bagaimana cara kita berpikir tentang kebenaran supaya kita meninggalkan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh hawa nafsu dan akal pikiran manusia. Kita, Pak, kalau tidak punya ilmu, tidak akan tercipta furqan. Dan kalau kita tidak memiliki furqan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya furqan kita itu akan, kalau furqan tidak kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka akhirnya kita tidak akan bisa sempurna akidah kita dan tauhid kita. Sampai betul-betul kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan itu salah satu di antara alasan kenapa sih harus ngaji. Karena ngaji itu bukan alasan bahwasanya kita lebih solih. Bukan karena alasan kita lebih taat. Bukan alasan pula bahwasanya kita lebih alim. Bukan. Tapi sesungguhnya ketika kita menetapkan salah satu kurikulum dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengkaji ilmu menjadi rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan supaya kita punya furqan, karena furqan itulah yang akan menjadikan kita diselamatkan dari pemikiran-pemikiran samar-samar yang tampaknya boleh tetapi hakikatnya itu adalah haram dan dibenci oleh Allah. Contoh, saya sampaikan kembali, Pak. Mari kita lihat di dalam salah satu ayat. Allah itu menyampaikan ketika manusia diperintahkan. Rasulullah itu membawa risalah. Disampaikan kepada masyarakat Quraisy. Jangan menyembah kepada berhala. Jangan menyembah kepada berhala. Karena itu merupakan syirik. Karena kalian mendatangkan tandingan bagi Allah. Maka saat itu orang musyrik itu mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Maka orang-orang musyrik itu mengatakan kepada Muhammad, "Ma na'buduhum, Muhammad, kenapa kamu mengatakan kami syirik? Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini, ada patung-patung yang ada di dalam berhala ini, ma na'buduhum, kami tidak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tapi Tuhan-Tuhan ini merupakan representasi orang-orang yang pernah hidup, dari orang yang solih, dan kami mengagungkan Tuhan berhala ini karena ini representasi dari orang solih yang pernah hidup, supaya hajat kami nanti disampaikan kepada Allah, karena kedudukan mereka itu dekat dengan Allah. Ya? Yang mana kalau kita mendengar sekali, oh masuk akal. Karena sesungguhnya orang musyrik itu tidak mau disebut bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu syirik, Pak. Mereka punya 1001 alasan untuk mementahkan dakwahnya Rasulullah. Makanya Allah menyampaikan itu di dalam surat Az-Zumar. Sekarang kita buka di dalam surat Az-Zumar. Ini Allah abadikan bagaimana orang-orang musyrikun dari Abu Lahab, Abu Jahal, yang saat itu menjadi objek dari dakwahnya Rasulullah ketika Nabi mengatakan, tinggalkan asnam, tinggalkan patung-patung yang kalian sembah, yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri, lalu kalian letakkan di Makkah, lalu kalian letakkan di Ka'bah, tinggalkan itu. Maka orang-orang musyrik diabadikan oleh Allah ucapan mereka, mereka membantah ucapan Nabi, dan bantahan mereka itu logis, Pak. Mereka mengatakan apa? Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak pernah nyembah kepada mereka, Muhammad,
Jadi patung-patung yang kami taruh di Ka'bah ini kami tidak menyembah. Sebenarnya kami tetap menyembah Allah. Cuma patung-patung ini kami agungkan, kami sucikan. Karena patung-patung ini merupakan representasi orang yang solih terdahulu sebelum kita lahir. Supaya mereka, kalau kita agungkan, merekalah yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Logis atau tidak logis? Logis. Tapi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya kebatilan itu tetap kebatilan, walaupun terkadang logika, akal kita, pengetahuan kita itu membenarkan itu, tapi terkadang kita harus paham kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah. Makanya maaf ya, kalau kita tidak memahami ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana loyang, mana karat. Kalau kita bukan dengan ilmu, kita tidak akan bisa membedakan mana mutiara dan batu biasa. Dan kalau kita dalam kehidupan kita hanya dengan ibadah, lalu kita tidak ada komitmen untuk menambah ilmu kita supaya kita mendapatkan furqan, maka orang yang menjadi ahli ibadah itu gampang disesatkan oleh setan daripada orang yang memahami ilmu ketika dia menjadi hambanya Allah. Inilah pentingnya ilmu. Ya, makanya setan itu paling tidak suka sama siapa? Sama orang yang berilmu. Makanya akhirnya kita menjumpai salah satunya adalah dikatakan oleh Rasulullah, kematian orang yang berilmu satu itu lebih disenangi oleh setan dari kematian daripada kematian 1000 ahli ibadah. Kenapa setan itu lebih menyenangi kematian orang yang berilmu walaupun satu daripada kematian 1000 ahli ibadah? Karena 1000 ahli ibadah itu gampang disesatkan. Tetapi orang yang berilmu susah untuk disesatkan. Penipu itu paling gak suka dengan siapa, Pak? Penipu itu paling gak suka dengan orang yang paham tentang penipuan. Tanya itu orang yang suka telepon-telepon, nipu-nipu itu. Ketemu sama ahlinya, pusing dia. Udah Pak, pencet, masukkan nomornya. Yang mana? Yang itu tuh, yang itu. Dia tidak akan mau dia. Makanya akhirnya penipu itu tahu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betul. Agama kita itu merupakan agama yang dibangun di atas ilmu. Tapi belum tentu setiap orang itu memahami pentingnya kehidupan ilmu menjadi kebutuhan super ekstra dalam kehidupan kita. Lalu banyak orang itu menyangka dan banyak orang itu mengerti. Yang mereka mengerti itu adalah yang penting kita beribadah saja. Adapun ilmu itu kita biarkan aja sesuai dengan kemampuan kita. Salah. Karena apa? Basic kehidupan agama kita itu dengan ilmu. Maaf ya, Ibu dan Bapak. Kalau Allah mengizinkan kita beribadah kepadanya tanpa ilmu, Allah tidak usah nurunkan kepada kita Quran. Dan Allah tidak perlu mengutus kepada kita seorang Nabi Muhammad untuk tinggal dan berdakwah selama 23 tahun. Kalau memang Allah mengizinkan kita hidup itu tanpa ilmu. Tapi karena Allah ingin setiap hambanya itu beribadah kepadanya dengan ilmu, Allah turunkan Quran. Allah utus kepada kita seorang Nabi supaya kita paham. Ilmu itu merupakan sebuah kebutuhan paling mendesak kehidupan. Karena apa? Karena dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan furqan. Bukan untuk berdebat, bukan untuk merendahkan orang. Supaya kita ngerti furqan dalam kehidupan kita. Furqan itu apa? Membedakan yang benar dan yang salah. Ya. Makanya Masya Allah ya, saya ambilkan sebuah contoh Pak. Supaya kita semakin paham betapa hajat besar kita kepada furqan. Pernah terjadi pada masa Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah jalan. Lagi jalan, ada di depannya seseorang. Anak muda. Dia mencuri buah. Dicuri buah. Dia mencuri buah. Setelah mencuri buah itu dia jalan. Imam Abu Hanifah ulama besar. Melihat ada orang yang mencuri buah. Tentunya semangatnya adalah bagaimana mengingatkan orang itu. Ternyata pemuda tadi ketika habis nyuri buah,
Ternyata buahnya itu dibagikan kepada fakir miskin yang sedang duduk di pinggir jalan. Sebagian buah itu dikasihkan. Nih buah. Setelah itu jalan lagi. Ketemu sama Imam Abu Hanifah. Ketika ketemu sama Imam Abu Hanifah nyolek dia. Loh, 5 syarokta. Nak, kenapa kamu mencuri buah? Maka ketika pemuda tersebut diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, dia tidak tahu kalau itu ulama besar, Pak. Ya wajar, pada saat itu belum ada Instagram dan Facebook. Dia nggak tahu kalau ini adalah ulama besar. Lalu diomongin sama Imam Abu Hanifah, 5 syarokta hadhis samarat. Kenapa kamu curi buah? Maka pada saat itu, sang pemuda mengatakan, jangan ngomong saya mencuri. Kamu tahu? Walaupun saya mencuri, tetapi sesudah saya mencuri itu bersedekah. Sebagian dari buah saya sedekahkan. Dan kamu tahu, nilai sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah paling minim 10 kali lipat. Adapun saya mencuri, dosa itu tetap dihitungnya 1. 10 kurangi 1. Saya masih punya 9 pahala. Masya Allah. Kalau kita pikir secara logik, kalau kita tidak punya ilmu, kita akan membenarkan. Tapi yang menarik adalah Imam Abu Hanifah menghadapi sesuatu yang samar-samar semacam itu, maka beliau itu tenang dan beliau tidak kebingungan untuk menjawab. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah menjawab dengan hadis dalam riwayat Bukhari. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak pernah menerima sedekahmu kecuali sedekahmu datang dari sesuatu yang baik. Pemuda tersebut fabuhita, terdiam. Apa yang kita ambil menjadi pelajaran yang kita dapatkan pada peristiwa Imam Abu Hanifah ketika mengatakan itu? Itulah yang dinamakan furqan. Maaf ya Pak, saya tidak menafikan ada seseorang yang pernah ngomong ke saya. Banyak koruptor terkadang dicintai sebagian masyarakat. Kenapa? Rajin sedekah. Dan ternyata ada sebagian koruptor itu, mereka menafsirkan satu hadis itu secara letterlek. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik menghapuskan keburukan yang kamu lakukan. Korupsi 1 miliar. 500 jutanya untuk panti asuhan anak yatim. Supaya apa? 500 juta untuk anak yatim bisa membersihkan 500 juta yang masuk pada kantongnya. Itu terjadi. Kalau kita tidak memiliki furqan pada kehidupan, maka sesungguhnya ketika kita tidak memiliki ilmu, lalu kita tidak pernah memahami betapa hajat kita kepada ilmu itu besar, kita tidak akan pernah berdaya untuk bisa melawan bagaimana syubhat itu dilancarkan pada kehidupan hari ini. Dan akhirnya apa? Kita yang sering bingung. Makanya akhirnya ini untuk menjawab sebuah pertanyaan untuk kita. Kenapa saya harus nyari ilmu? Supaya betul-betul akhirnya basic kita ini kuat. Kalau kita itu paham why-nya. Why-nya apa? Kita itu harus nyari ilmu. Karena kebenaran itu tidak bisa didapatkan secara laduni. Kebenaran itu tidak bisa didapatkan secara instan. Cuma-cuma tanpa kita berbuat tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Sekelas Nabi Musa saja tidak mengetahui hikmah yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Kecuali Nabi Musa itu mengadakan perjalanan panjang melewati pantai sampai ketemu dengan ikan yang berjalan, sampai alamat itu menjadikan dia bertemu dengan Nabi Khidir. Dan seorang Nabi Musa pun tidak disuapi langsung oleh Allah, walaupun beliau adalah seorang Nabi yang bergelar dengan Kalimullah. Satu-satunya Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Itu pun Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa itu apa? Kamu harus cari ilmu dengan kamu melakukan perjalanan yang jauh sampai ketemu dengan Nabi Khidir. Ini yang menjadikan kita akhirnya bisa nikmatin proses kita nanti nyari ilmu. Ya.
Karena banyak sekali yang kita akan jumpai dan kita dapatkan itu membuat kita bingung, Pak. Dan ketika kita bingung, maka sesungguhnya kebodohan itu penyakit. Dan tidak ada obatnya ke atas kebodohan yang kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Makanya maaf, tidak mengherankan orang yang mencari ilmu, Allah muliakan, Allah lipat gandakan pahalanya dibandingkan ibadah sunnah yang dilakukan. Kenapa kok sampai sebesar itu keutamaan yang Allah berikan kepada yang mencari ilmu? Karena orang yang mencari ilmu itu dia tahu yang benar dan dia bisa membedakan yang salah. Maaf ya Pak, Imam Syafi'i berkata, kita di sini dari jam 1:1 gitu ya, sampai nanti mungkin 2:30 lebih gitu ya. Kalau kita ikhlas Pak, berbarengan dengan ada orang yang sholat 2 rakaat salam, 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 sampai mereka selesai. Bersamaan dengan selesainya majelis ilmu yang kita selenggarakan ini, dua-duanya ikhlas. Kalau ditemukan di hadapan Allah, mana yang lebih besar pahalanya? Kata Imam Syafi'i, orang yang duduk memahami kebenaran jauh lebih besar pahalanya daripada yang sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa? Karena dia mengenali Allah dengan ilmu dan bukan hanya dengan modal perasaan. Dan itu yang menjadikan kita harus paham. Banyak orang hari ini, Pak, syubhat itu di mana-mana. Apa itu syubhat, Ustaz? Syubhat itu perkara samar-samar. Dan kita hari ini berada pada satu zaman yang disebut dengan fitnah duhaima. Tahu fitnah duhaima? Fitnah itu ada 3, Pak dan Ibu. Sebelum munculnya fitnah Dajjal. Jadi sebelum munculnya Dajjal, ada 3 fitnah. Yang pertama disebut dengan fitnatu akhlas. Yang kedua disebut dengan fitnatu sarra. Yang ketiga disebut dengan fitnah duhaima. Fitnatu akhlas itu apa, Ustaz? Fitnatu akhlas itu kita akan menjumpai, kata Rasulullah, kamu tidak akan menemukan Dajjal sampai kamu dapatkan sebagian muslim dengan sebagian muslim itu bertempur terus, bertengkar terus, bermusuhan dan bertikai tidak ada habisnya. Itu namanya fitnatu akhlas. Makanya hari ini Pak, menyatukan kaum muslimin dalam satu kalimat itu susah luar biasa. Karena memang Rasulullah sudah memprediksi nanti akan muncul sebelum munculnya Dajjal. Kamu akan temukan orang tuh bertikai terus. Ya kan? Pakai kunut, tidak pakai kunut, berantem. Ya kan? Ada yang menggerak-gerakkan telunjuk, yang tidak menggerakkan urusannya panjang. Ya kan? Dulu pernah saya sampaikan di tempat pemuni itu. Ada yang tanya sama saya, bapak-bapak, Ustadz, kalau saya lihat ada orang sholat di samping saya menggerak-gerakkan telunjuk itu saya nggak khusyuk. Saya benci banget, Ustadz. Saya ngomong, ngapain bapak ngelihat telunjuk dia? Lihat telunjuknya bapak aja. Tapi bisa jadi masalah. Maka itu disebut dengan fitnatu akhlas. Ya. Setelah fitnatu akhlas, ada fitnah yang kedua. Fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu apa? Kata Rasulullah, nanti tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kaum muslimin itu diberikan oleh Allah kekayaan yang tidak pernah mereka dapatkan sebelum mereka dari generasi-generasi sebelumnya. Dan betul kan hari ini kaum muslimin itu diberikan oleh Allah kekayaan di mana-mana. Dubai yang asalnya padang pasir sekarang megah, Pak. Di setiap tumpukan pasirnya menjadi minyak. Kita yang dulu tidak punya batu bara, sekarang batu bara, nikel, sampai nikel itu yang paling banyak punya itu di Indonesia. Itu dinamakan dengan fitnatus sarra. Bahkan saking begitu gampangnya dapat harta hari ini, sampah aja bisa diolah menjadi komoditi untuk dijual. Masya Allah. Yang dulu tuh orang itu nggak bisa ngapa-ngapain sampah. Itu namanya fitnatus sarra. Kalau fitnatus akhlas sudah ada, fitnatus sarra itu sudah ada, maka yang sekarang itu kata para ulama sudah fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa?
Yaitu fitnah duhaima itu kata Rasulullah sebagaimana kegelapan yang menyamarkan kondisi dan keadaan sampai orang itu kebingungan untuk mengatakan yang benar dan yang salah itu yang mana. Itu namanya kita kebingungan. Dan hari ini para ulama ini sudah muncul fitnah duhaima. Dan sesungguhnya jarak antara fitnah duhaima dengan fitnah dajjal itu tinggal sejengkal. Dan Rasulullah menambahkan kembali dalam hadis riwayat Muslim, sebelum munculnya dajjal besar, nanti akan bermunculan dajjal-dajjal kecil yang jumlah mereka lebih dari 30 kata Rasulullah, yang mereka akan menyerukan kebenaran padahal itu kebatilan, dan mereka membalikkan kebatilan padahal itu kebenaran, dan itu akan membuat pusing kondisi kaum muslimin pada saat itu. Baru setelah fitnah duhaima ini sudah menyebar, muncullah dajjal. Sekarang kelihatan nggak fitnah duhaima? Kelihatan, Pak. Sekarang kita membedakan laki dan perempuan aja susah. Itu baru membedakan jenis kelamin. Dan akhirnya berdampak kepada urusan-urusan besar pada kehidupan kita. Kita hari ini banyak sekali mendapatkan narasi-narasi yang terkadang kita bingung, ini tuh arahnya kemana? Sampai akhirnya kita itu kebingungan, apa yang benar itu yang mana, yang batil itu yang mana, yang salah itu yang mana, yang benar itu yang mana. Dan semakin kita akhirnya setelah kita menyadari dan kita harus waspada, kamu hari ini hidup pada zaman duhaima. Ya kalau kita nggak mempelajari ilmu dan hanya bermodal ibadah, ibadah belum tentu menyelamatkan sampai disertai dengan ilmu. Rasulullah itu Pak, sepanjang hidupnya 23 tahun menyampaikan risalah dan mengatakan hadis. Hadis yang paling panjang dikatakan dan dijelaskan oleh Nabi itu hadis tentang apa? Fitnah akhir zaman sebelum munculnya dajjal. Jadi kalau bapak dan ibunya sadar ya, Rasulullah itu pernah khutbah. Habis subuh, beliau zikir sebentar, naik mimbar. Beliau kemudian menyampaikan khutbah yang panjang. Para sahabat itu dengerin gitu, nggak selesai. Sampai duhur, menjelang duhur. Para sahabat itu berkata dan berbisik, habis duhur selesai ini. Ternyata duhur, Rasulullah wudhu, sholat 4 rakaat. Ketika para sahabat mau berdiri, ternyata Rasulullah berdiri di atas mimbar kembali. Melanjutkan hadis yang tadi disampaikan sebelum duhur. Lanjutin bicara panjang itu sampai asar. Para sahabat berbisik-bisik, habis asar selesai. Ketika para sahabat mau bubar, Rasulullah berdiri lagi di atas mimbar. Masya Allah. Lalu menyampaikan dari habis asar sampai maghrib. Itu hadis paling panjang, Pak. Sepanjang Rasulullah mengeluarkan hadis. Dan kata Hudzaifah ibnul Yaman, tidak ada yang hafal hadis itu kecuali sedikit dari para sahabat. Dan termasuk yang sedikit itu saya, kata Hudzaifah. Dan ketika itu, saat itu Hudzaifah ditanya, hadis tentang apa yang disampaikan Nabi dari subuh sampai maghrib? Hadis masalah fitnah akhir zaman. Masya Allah Pak, hadis dari subuh sampai maghrib itu, alhamdulillah Pak, yang mendengarnya bukan kita. Kalau yang mendengarnya kita nggak ada yang jadi hadis itu. Rasulullah ngomong apa? Lah itu, saya bingung itu. Dan itu menceritakan bahwasanya itu masalah fitnah. Makanya akhirnya di situ kita betul-betul terjaga. Bicara tentang ilmu itu bukan bicara tentang sombong-sombongan. Bukan bicara tentang siapa Ustadz Sunnah yang kamu kenal. Bukan. Tapi sesungguhnya pembicaraan kita tentang masalah ilmu adalah supaya betul-betul kita selamat. Kita ini betul-betul selamat. Bukan hanya selamat syahwat kita dari perkara haram, tapi selamatnya pikiran kita dari kesalahan berpikir dan memiliki narasi dalam kehidupan. Karena yang menggagalkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah itu bukan hanya dosa. Kesalahan kita untuk tidak mengenali kebatilan itu batil dan kebenaran itu kebenaran, itu termasuk salah satu yang menggagalkan kita untuk mendapatkan rahmat. Dan itu banyak. Sekarang lihat,
sempat keluar narasi, zina itu bukan zina selama dilakukan dengan kondisi sadar, dengan ridho. Pernah rame kan dulu? Kemudian akhirnya merdu. Ada yang namanya free child. Ada yang namanya kita harus menerima orang ketika melakukan homo sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Hal itu tidak akan terus. Hal itu tidak akan berhenti terus menerus. Dan yang menyelamatkan kita cuma satu. Samar-samar itu penyakit. Dan obatnya satu. Kalau kita paham ilmunya. Saya akan sampaikan satu hadis. Hadis ini bercerita tentang bagaimana munculnya Dajjal dan Rasulullah mengabarkan kepada kita banyak pelajaran. Tampilin hadisnya. Di dalam salah satu hadis. Ya'ti Dajjal. Wa huwa muharramun alaihi ayadkhula niqabal Madinah. Dajjal nanti datang, Pak. Tapi semua tanah di atas muka bumi ini, kata Rasulullah, boleh dimasuki Dajjal. Kecuali satu tanah. Tanah haram Mekah dan Madinah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Fayangzilu ba'das sibah ilallati talil Madinah fayakhruju ilaihi yawma idin rajulun wa huwa khairun nasi aw min khiyarin nasi. Ketika Dajjal sedang berada di depan tanah haram, datanglah sebaik-baik laki-laki pemuda yang saat itu mendatangi Dajjal. Fayaqulu asyhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah. Pemuda itu langsung berkata, kamu itu Dajjal. Maaf ya Pak, sebelum hadis ini ada peristiwa. Dajjal itu mendatangi seorang Arab Badui yang tua yang kerjaannya menggembala kambing. Didatangi sama Dajjal. Ketika Dajjal pertama kali datang ke orang tua Arab Badui ini, Dajjal mengatakan, saya Tuhanmu. Karena Dajjal itu nanti akan selalu mengatakan, saya Tuhanmu. Lalu Arab Badui berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu bukan Tuhanku. Dajjal lalu tanya, apa buktinya supaya kamu membenarkan saya ada Dajjal? Maka orang tua Arab Badui itu, kata Nabi, berkata sama Dajjal, hidupkan orang tuaku. Dajjal berkata, gampang. Lalu Dajjal memberikan perintah kepada jin. Karena yang mengikuti Dajjal bukan hanya manusia. Jin pun akan ikut. Untuk menjadi pasukannya Dajjal. Lalu Dajjal memberikan perintah, kata Nabi. Serupakan wajah kalian dengan wajah orang tua Arab Badui ini. Lalu jinnya masuk ke dalam tanah. Kuburan dari orang tua Arab Badui itu. Lalu jinnya menyerupai wajahnya, mendorong-dorong tanah dari dalam. Dan keluarlah orang tuanya dalam kondisi hidup, bukan orang tuanya, tapi sebenarnya itu jin. Lalu orang tua itu mengatakan kepada Arab Badui, nak, sembahlah ini, karena ini adalah Tuhan. Lalu dia beriman kepada Dajjal. Kata Rasulullah, surganya Dajjal, nerakanya Allah, nerakanya Dajjal, surganya Allah. Setelah mendatangi Arab Badui, lalu terjadilah ini tadi. Maka ketika orang tadi mengatakan, saya bersaksi kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian Dajjal mengatakan, apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini? Lantas aku menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? Ingat ya Pak, Dajjal itu memiliki beberapa keistimewaan yang Allah lebihkan supaya menjadi ujian bagi manusia. Maka dibunuhlah orang tersebut lalu dihidupkan kembali. Tetapi orang tersebut tetap mengatakan, kamu adalah Dajjal. Orang tersebut dimatikan oleh Dajjal, dihidupkan lagi oleh Dajjal. Tapi orang tersebut mengatakan, kamu adalah Dajjal. Dan itu berulang-ulang. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dia mendapatkan nerakanya Dajjal tetapi mendapatkan surganya Allah. Yang menarik adalah para ulama berkata, kenapa Arab Badui terkena fitnahnya Dajjal? Kenapa pemuda yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari ini selamat dari Dajjal? Para ulama berkata, karena pemuda yang selamat dari Dajjal itu dia punya ilmu. Dia terus belajar. Dia mempelajari tentang tanda-tanda Dajjal. Dan ketika Dajjal itu betul-betul datang, dia melihat dari apa yang dia pelajari sampai melahirkan keyakinan untuk tidak pernah ragu itu adalah Dajjal. Kenapa Arab Badui
akhirnya menjadi korbannya Dajjal. Karena dia hanya beribadah tetapi tidak pernah mencari ilmu. Akhirnya dia terkena fitnahnya Dajjal dan akhirnya murtad dari agama Allah mengikuti Dajjal. Apa sih yang kita dapatkan? Ini loh Pak. Kalau kita pada kehidupan gak pernah mau nyari ilmu, bingung kita. Dan kita akan sering kebingungan dalam setiap perkara. Karena isu yang akan kita dapatkan dalam kehidupan itu bukan hanya satu. Isu demi isu akan kita dapatkan setiap waktu. Dan itu terkadang sangat bisa menguras pikiran kita. Kalau kita tidak punya ilmu. Makanya betul. Kebodohan itu fitnah besar. Kebodohan itu penyakit. Dan tidak ada obatnya kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu. Karena apa? Banyak orang yang mereka terjebak kepada kerusakan itu disebabkan karena tidak paham ilmunya. Saya ceritakan Ibu dan Bapak sebuah kisah nyata. Ada seorang akhwat. Beliau hijrah. Ketemu seorang ikhwan. Tapi ikhwannya ini ikhwan playboy. Musang berbulu domba. Ikhwannya ini, naudzubillahi min dzalik, semoga kita ngambil pelajaran. Ikhwan ini selalu mengajak akhwatnya untuk berzina. Padahal dia hijrah. Lalu ketika beliau datang curhat itu untuk menyikapi masalahnya, ketika beliau ingin bertobat kembali, dia datang. Orang itu tuh kalau ngajak saya berzina, Ustaz, ngomongnya apa? Nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Nggak apa-apa. Allah Maha Ghafur. Dan setiap dia ngomong Allah itu Maha Pengampun, disampaikan orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah, menjadikan saya mau berzina. Masya Allah. Dan itu terulang-ulang. Berulang-ulang. Sampai akhirnya beliau itu menyadari ini kesalahan ini. Maka di sini kita akhirnya mendapati apa? Hal-hal semacam ini tuh akan banyak. Makanya kalau kita pada kehidupan kita diwajibkan kita ini punya furqan. Dan furqan itu tidak akan bisa kita dapatkan sampai betul-betul kita itu konsisten untuk belajar. Sampai kita tahu kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Karena tidak akan masuk surga hanya bermodal baik, Pak. Kalau hanya masuk surga bermodal baik, Abu Thalib itu lebih layak masuk surga daripada kita. Karena beliau baik, beliau membantunya Rasulullah, beliau membantu Rasulullah, menjadi pelindungnya Rasulullah. Kalau kita dalam hidup itu hanya sekedar baik, maka Abu Thalib itu masuk surga. Tapi kenapa Abu Thalib itu tidak bisa masuk surga? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita, untuk memasuki surganya Allah itu tidak hanya sekedar baik, tapi kamu harus benar. Arab Badui yang tadi kita ceritakan dalam riwayat Bukhari, itu baik, Pak. Tapi kenapa kok dia bisa menjadi korbannya Dajjal? Nabi yang sendiri menceritakan dalam riwayat Bukhari tadi. Kenapa Arab Badui tadi akhirnya menjadi korbannya Dajjal? Karena kebaikan dia tidak disertai dengan komitmen kebenaran yang harus dia pelajari. Dan itu yang sering kita tidak pikirkan pada kehidupan kita. Sekali lagi ya, ngaji itu bukan masalah kita itu punya kajian. Ngaji itu bukan masalah kita sekarang menjadi baik. Bukan. Ngaji itu bukan indikator hijrah. Bukan itu. Ngaji itu kebutuhan primer pada kehidupan kita. Kalau enggak kita ngaji, kita akan sering bingung kepada setiap narasi-narasi yang ada dan beredar ketika narasi itu ditunggangi oleh syaitan. Saya dulu, Pak, masih ingat dulu, ada yang pernah ngomong sama saya, alhamdulillah. Mas, manggilnya saya Mas. Saya waktu masih di Fakultas Syariah. Mas, semua agama itu baik. Benar atau tidak? Saya ngomong baik. Iya, memang benar agama itu baik. Semua agama itu baik atau tidak baik? Baik. Saat itu saya tanya, apa dalil kamu mengatakan semua agama itu baik? Mari kita pelajari. Dibuka dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dipakai beliau saat itu dialog dengan saya, mengatakan Yahudi, Nasoro, Islam itu sama, Mas. Selama mereka itu beramal soleh dan berbuat kebaikan itu semuanya masuk surga. Secara terjemah ayat, benar atau tidak benar, Pak? Ya atau tidak? Benar atau tidak secara penerjemahan ayat? Iya.
Berarti kita boleh dong masuk Yahudi, Nasara. Yang penting kan beramal soleh dan berbuat baik. Tidak begitu, Ferguson. Ayat ini saya lalu sampaikan kepada beliau. Akhi, ayat ini untuk menceritakan tentang orang Yahudi dan Nasara sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Setiap orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dan setiap orang Nasara yang jujur mengikuti Isa dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga. Tapi setelah datangnya Rasulullah Muhammad pada kehidupan, Allah menyampaikan siapapun yang mendengar Muhammad lalu tidak beriman kepada Rasulullah, maka Allah menyampaikan pada surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Lalu saya berkata, semua agama itu baik. Tapi agama yang benar itu cuma satu, yaitu adalah Islam. Dan kita menuju kepada surga itu tidak hanya butuh legalitas baik, tapi butuh legalitas kebenaran. Makanya maaf ya saya berkata, dulu ketika kita ujian SD, kita kan SD ya Pak ya, cawu 1, cawu 2. Oh, kalau ketawa berarti satu masalah. Saya tenang lah, ternyata banyak satu generasi dengan saya. Ketika kita dulu cawu, lihat pelajaran bahasa Indonesia. Biasanya guru akan memberikan kita soal semester dan cawu itu kan, ingat gak kertasnya kuning-kuning coklat gitu, ketikan, ditulis, pilihlah jawaban yang baik dan contoh nih naskahnya. Agus pergi ke sekolah jam 6.30. Dia sekolah bla bla panjang. Terus ditanya pertanyaannya. Jam 6.30 Agus pergi kemana? A. Masjid. B. Pasar. C. Lapangan. D. Sekolah. 4 jawabannya baik atau tidak baik? Masjid baik atau tidak baik? Baik. Pasar baik atau tidak baik? Baik. Lapangan baik. Tapi jawaban yang benar yang mana? Sekolah. Karena sesuai dengan naskahnya. Saya lalu ngomong, Mas, semua agama itu baik. Makanya kita tidak boleh jahat sama orang yang belum beragama Islam. Karena semua kalau dia baik, baik kita terima kebaikannya. Tapi maaf ya, menuju kepada Allah itu bukan hanya butuh legalitas baik, tapi harus benar. Dan kebenaran itu ditentukan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Diam Pak dia. Saat itu sempat ngomong, enggak lah, pokoknya semua agama itu baik. Lalu saya akhirnya keluarin kata-kata yang menjadi pamungkas untuk beliau. Ya sudah, kalau semua agama baik, hari ini juga aja kamu masuk Yahudi. Berani enggak? Ya enggak gitu. Loh kenapa? Kenapa enggak sekalian jadi Yahudi? Hari ini Yahudi, besok Kristen, besok lagi Islam. Muter aja setiap pekan 3 agama. Ya enggak gitu aturannya. Loh kenapa kalau semuanya baik? Saya kalau punya baju baik menurut kamu, saya akan pakai ganti-gantian. Gitu. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah kami pisah. 1 tahun ketemu, udah berjenggot. Udah dalam kondisi beliau langsung minta maaf. Maaf ya dulu Ustadz. Sudah manggil saya Ustadz. Saya dulu begini, Pak. Enggak apa-apa. Tapi di situ kita paham. Ya, jadi nyari ilmu itu supaya kena furqan. Jadi nanti kalau kita ditanya, kenapa sih jauh-jauh dari Cibubur harus ngaji? Supaya saya punya furqan. Kalau saya nggak punya ilmu, saya nggak akan bisa membedakan. Sebagaimana saya beli mobil, kalau saya nggak punya ilmunya, maka penjual mobil second seneng kalau niatnya sudah jahat itu seneng sama kita. Untuk menjadikan kita rugi dengan apa yang kita beli. Saya tadi sebelum ngajar sempat buka sosial media. Ada seorang bapak dan ibu, dia pergi ke Sunter, ke daerah Sunter, Jakarta Utara. Dia beli namanya kerang, karena saking melihatnya seger gitu. Karena dia bukan pelaut untuk mengerti mana kerang yang sudah busuk dan mana kerang yang masih seger. Belinya 30 kilo sekaligus. Dibawa ke rumah, perjalanan cuma 2 jam, busuk kerangnya. Sampai dia berkata, ya Allah, mas, kalau jualan itu yang amanah. Terus ada captionnya. Ya Allah, baru kerang aja saya nggak ngerti ilmunya, saya terperosok.
Itu baru urusan kerang, Pak. Loh, kita menganggap jalan sama Allah cukup dengan sholat. Tapi pikiran kita nggak ngerti yang benar dan yang salah. Masya Allah ya. Berarti kita itu nggak paham bahwasanya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Masuk ke Telkomsel aja harus sekolah S1 kok. Saya aja kalau nggak sesuai standar sekolahnya S1 Telkomsel nggak diterima. Saya nekat nih besok Senin ke Telkomsel. Ketemu HRD. Tahu saya kan? Umar Mita. Instagram saya followernya 1,3 juta misalnya. Contoh, ini nggak ada masalah. Terus maunya apa? Saya mau daftar jadi karyawan di Telkomsel. Belajar IT di mana? Enggak belajar IT saya. Belajarnya fakultas syariah. Ditolak saya. Apalagi kalau cuma tamatan SD datang ke Telkomsel. Mau ngelamar Pak. Jadi apa? Manajer. Sekolahnya di mana? SD. Impres 03. Diterima? Enggak diterima Pak. Ini loh yang pingin saya bangun basic dulu. Ngaji itu kenapa? Karena masalah yang kita jumpai itu nanti banyak Pak. Belum yang di televisi, belum yang di YouTube, belum yang di Instagram. Yang terkadang mereka membuat narasi-narasi yang terkadang kita itu bingung. Ini nyikapinya gimana? Kayak di Amerika hari ini Pak. Amerika itu sekarang parameternya sudah terbalik bola. Yang mengatakan gender only to gender, pakai baju aja, bisa dibully dia. Bisa disidang di sekolahan. Padahal dia kan ngerti ya basic, only to gender in the world. Male and female. Tapi bagi orang yang sudah nggak punya ilmu kan bingung Pak. Ada LGBTQ plus gitu. Ada transgender, Transjakarta. Dan akhirnya bingung Pak. Dan kalau kita tidak punya ilmu sebagai Furqan, berat. Makanya betul kalau ada satu pendeta yang cukup viral yang mengatakan, selama di situ ada Islam, saya masih bisa berharap bahwasanya penyimpangan kemanusiaan itu masih bisa ditanggulangi oleh orang-orang Islam. Karena mereka komit sama prinsip. Itu Pak harga mahal sebuah ilmu. Yang ternyata hari ini kita dipaksa untuk melepaskan keyakinan prinsip kita. Lepaslah prinsip kamu itu dilepas. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita nggak akan tahu Pak kalau kita nggak ngerti ilmu. Saya pernah ngobrol sama petani di Magelang. Ini kisah sering saya ulang-ulang. Ada petani Pak, baik banget. Ngobrol sama saya dari habis duhur sampai habis asar. Asar berkumandang, sayup-sayup saya di pinggir sawah Pak dulu. Jadi saya dulu ketika di Fakultas Syariah, kalau pas liburan, musim panas, maka saya pergi ke pondok-pondok tahfidz untuk menjaga hafalan. Nah saya itu pergi ke Magelang saat itu. Siang-siang saya penat Pak. Ngapal terus. Panas kepala saya. Jalan-jalan saya. Lah ketemu sama petani ngobrol, itu orangnya baik banget. Aku memandang asar. Pas berkumandang asar saya bilang, Pak, sholat Pak. Monggo Mas. Jenengan sing sholat. Bapak, gampang. Saya pikir, mungkin bapaknya tidak mau sholat. Karena kondisi pakaian yang kotor. Biasanya kan ada sebagian petani pulang dulu ganti pakaian. Karena ada orang-orang yang mereka betul-betul menjaga kalau ketemu sama Allah. Betul atau tidak? Saya menyangkanya begitu. Saya sholat, balik, lah masih duduk di situ. Akhirnya saya duduk lagi, ngobrol lagi, ngomongin sawahnya, ngomongin gabah, ngomongin macam-macam lah, ngalor ngidul ora jelas. Sampai jam 5, Pak. Saya lihat jam 5. Pak, dereng sholat jenengan, Pak. Nah, ini Mas, tak kandani. Tahu tak kandani? Ya, saya kasih tempe sama kamu. Beliau ngomong gini, sholat itu untuk apa? Coba Pak. Saya di Fakultas Syariah Pak. Ditanya sholat untuk apa Pak? Saya di Fakultas Syariah lagi. Di situ lagi ngapalin Quran. Ditanya sholat itu untuk apa? Saya pikir ini gimana sih ini? Ya karena saya hormat sama orang tua ya saya ngomong. Pak ya sholat itu melaksanakan perintah. Ngikutin Rasulullah ya jawaban normatif dan standar. Apa saat itu jawaban dari sang bapak ini?
Sang bapak lalu mengatakan kepada saya, "Ndak mas, jawaban jenengan salah kabeh." Lah sholat kan gemnopo pak? Loh, bacain ayat pak. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Iku kandane Gusti Pangeran. Beliau ngomong gitu. Itu kata Allah. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu dilaksanakan untuk mengingat Allah. Lah kalau kamu sudah ingat sama Allah, ya enggak usah sholat. Karena tujuannya sudah ketemu. Tujuannya sudah ketemu. Kamu mas, kenapa tadi sholat? Karena jenengan ora eling. Jawab, loh, Masya Allah ini terjadi loh pak. Akhirnya, loh kok gitu pak? Saya jadi bingung kan. Saya ngomong kan, ya enggak gitu pak ayatnya. Pak ayatnya begini saya jelaskan. Hatta Rasulullah pun ketika beliau hari Senin meninggal dunia. Hari Senin Rasulullah itu meninggal dunia pak. Menjelang duhur. Waktu duha. Subuhnya Senin itu Rasulullah itu masih sholat. Ya karena Rasulullah ingin mengingat Allah. Coba jawabannya. Enggak ketemu pak. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya sudah kita pisah. Walaupun baik ya. Tapi beliau tetap mempertahankan tidak sholat. Kenapa? Itu pun bermodal dengan ayat. Maaf ya Pak. Coba lihat kasus di Panji Gumilang. Itu yang mengikuti beliau itu bukan 100-200. Bukan 25 orang. Yang ikuti ribuan Pak. Sampai bisa punya tempat segede itu. Dan maaf ya. Itu NII KB 9 itu jumlahnya ribuan orang Pak. Ada yang sampai jual mobil, ada yang jual rumah, supaya bisa ngasih infak wajib setiap bulan. Mereka itu punya satu pemikiran. Saya itu berinteraksi banyak dengan orang NII KB 9. Itu mereka mengatakan apa? Sekarang itu fasenya Mekah. Mereka itu nggak sholat. Makanya sampai bisa punya tempat semacam itu. Tapi mereka tidak pernah merasa itu salah. Ini loh perkara yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak paham latar belakang, kenapa kita harus ngaji? Maka saya tuh khawatir kita tuh cepat turun semangatnya. Kenapa? Ya ngaji itu kan untuk kebaikan. Ya kalau pas saya lagi ini ya saya ngaji. Kalau enggak ya enggak. Makanya maaf ya. Saya agak kurang setuju kalau mengatakan ngaji itu siraman rohani. Maaf ke, ini hanya pendapat pribadi. Kenapa Ustadz nggak setuju kalau ngaji itu dikatakan siraman rohani? Kalau ngaji itu dikatakan siraman rohani itu seakan-akan image-nya itu apa? Ya kalau kamu lagi gelisah, ngaji. Kalau nggak lagi gelisah, ya nggak usah ngaji. Makanya kalau ada orang yang bercanda kan pernah, ayo ngaji. Enggak, kenapa? Rohani saya lagi basah. Karena menyangka bahwasanya ngaji itu rohaninya ketika kering. Lagi sedih, wah ngajilah. Supaya tenang. Kenapa ngaji? Supaya tenang. Ya memang betul, salah satu tujuan kita ngaji itu tenang. Tapi itu bukan poin pertama. Poin pertama itu supaya punya furqan. Supaya kita ketika punya furqan, maaf ya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk ujub, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menyesatkan orang, supaya kita ngerti mana lubang ulat dan mana lubang kodok. Lah kalau kita tidak ngerti ilmu, Pak, setiap lubang kita masukin tangan kita. Oh kamu berani, ini lubang kodok, padahal itu lubang ular. Mati kita menjelang asar. Karena kita tidak bisa membedakan mana lubang kodok dan mana lubang ular. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah itu bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan, difahamkan dengan agama. Kenapa? Dia akhirnya punya pelita, Pak. Dia ngerti, Pak. Makanya betul kalau sebagian ulama itu mengatakan, kenapa ilmu disebut dengan cahaya? Karena membebaskan titik buta pada kehidupan kita. Dan kita itu punya banyak sekali blind spot pada kehidupan kita. Blind spot kehidupan kita itu tidak akan bisa
menjadi terang kecuali dengan ilmu, Pak. Saya kan sering mengatakan begini kan, kenapa Messi yang sudah menjuarai semua kejuaraan turnamen ke Eropa sampai Piala Dunia, kenapa dia ketika bergabung dengan tim pasti butuh pelatih? Simple, Pak, karena pelatih bagi Messi itu bisa membaca weakness point yang dimiliki oleh Messi yang tidak bisa dilihat oleh Messi ketika lagi bertanding. Walaupun Messi itu orang pintar di dalam masalah bola, tapi pelatih tetap dibutuhkan oleh Messi. Sama, Pak, sepintar-pintarnya kita tuh punya banyak blind spot. Lah, ilmu membebaskan kita dari banyak blind spot. Kalau kita tidak ngerti tentang masalah itu, ya akhirnya apa? Ya berantakan kehidupan kita. Kita itu pasti meninggal, Pak. Tapi meninggal dengan ilmu itu lebih bright daripada meninggal tanpa ilmu, Pak. Kenapa? Allah selalu memuliakan orang yang mereka itu mencari ilmu. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Mujadilah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Emang sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah bedain, Pak. Dan itu yang menjadi alasan kita. Way-nya itu harus ketemu. Supaya apa? Supaya tidak naik turun ngajinya. Kenapa nggak ngaji? Iyalah. Udahlah, kemarin cukup kelihatannya materi yang kemarin itu padat banget. Ini insya Allah untuk 3 bulan itu. Ngaji lagi. Setelah itu istirahat 2 bulan. Jangan gitu. Ya. Jadi akhirnya sama ngaji. Dan itu bukan hanya untuk Bapak. Ini juga teguran untuk saya. Jangan mentang-mentang kamu guru nggak belajar. Malam tetap harus buka kitab. Harus dengerin. Harus nanya sama orang. Karena apa? Terkait dengan ilmu itu tidak pernah merugi. Terkait dengan ilmu itu tidak pernah merugi. Dan maaf, orang yang berniat baik belum tentu mendapatkan ilmu. Coba kita lihat, Pak. Dulu masih ingat gak ada kejadian viral, Pak? Ada artis-artis yang hijrah. Pengen berbuat baik. Kumpul di padepokan tertentu. Tapi justru di padepokan itu akhirnya terjadilah berbagai macam hal yang menggegerkan masyarakat. Padahal niatnya, para artis itu baik awalnya. Pengen untuk melepaskan cinta mereka kepada dunia. Ini yang menjadikan kita semakin paham. Ilmu itu yang kita butuhkan, Pak, supaya kita punya furqan. Jadi akhirnya kalau kita sudah paham, saya harus punya furqan. Dan furqan itu tidak bisa dipesan. Ditaruh di keranjang lalu check out. Tapi ilmu itu sejatinya furqan itu harus dipelajari, dicari, dipelajari. Supaya betul-betul kita bertahan di dalam kebenaran. Dan itu yang menjadikan kita harus memahami. Ya. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kita ini harus 2, Pak. Harus baik, tapi harus benar. Yang baik harus mencari kebenaran. Tapi yang benar tidak boleh hilang dan luntur kebaikan yang harus dimiliki. Jangan dipisah-pisah. Dalah, yang penting hidup itu jadi baik. Tidak cukup, Pak. Atau sebaliknya, dalah yang penting benar. Tapi omongannya ketus. Suka ngerendahin orang. Yang penting saya benar. Tapi suka ngerendahin orang. Ya maaf, tidak bisa. Kalau kamu baik, harus benar. Kalau kamu benar, harus baik. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Kita butuh ilmu. Lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Paham sampai sini? Nah, ini bab yang kedua. Masih ada sekitar 10 atau 11 bab lagi. Karakter kita nuntut ilmu apa? Akhlak kita nuntut ilmu apa? Tanda ilmu yang benar itu apa? Masih banyak. Sabar. Perjalanan kebenaran itu panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih. Allah tidak mewajibkan kita sampai di ujung jalan kebenaran. Tapi Allah mewajibkan kita mati di atas jalan kebenaran walaupun belum sampai di ujung. Yang terpenting kita sudah ikrar, ya Allah, saya wakafkan setiap bulan saya ngaji
Kenapa? Supaya saya punya furqan pada kehidupan. Paham ya Pak dan Ibu? Paham insya Allah. Silahkan. Materi yang kita pelajari hari ini saya sudah buatkan resume dan ringkasannya. Insya Allah. Kurang baik apa saya jadi guru, ya kan? Saya udah buatkan itu resumenya. Nanti tinggal Bapak ketik di safarinya, browsernya, materi pembahasan, insya Allah. Saya itu kalau bisa nyuapin, saya suapin Pak satu-satu Pak. Saking pinginnya seorang guru pingin supaya muridnya paham. Dan kenapa saya akhirnya buatkan materi pembahasan ini? Karena saya terinspirasi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saking menikmati jadi guru itu berkata, kalau aku bisa nyuapin kalian ilmu, aku suapin satu per satu sampai aku mati. Tapi maaf, ilmu tidak bisa disuapin. Ini saya buatkan materinya. Kalau saya sudah buatin materinya, masih aja nggak dibaca. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Bapak dan Ibu. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita baru pembahasan yang kedua. Poin pertama sudah. Bab yang kedua ini adalah kenapa harus ngaji. Ini sudah kita pahami. Nah, supaya nanti kalau ditanya, supaya kita punya furqan pada kehidupan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.